agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan, bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi 4 hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya, yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh. Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan salat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22, atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malak, falam yastayqidh illa qala al-malak, Allahumma ighfir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaud dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang weker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdillah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur sejatinya Allah wafatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, sehingga tidak bangun dari tidurnya, dan dia melepaskan jiwa yang lain,
sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. 2 ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan: 1. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna 2 ayat ini cukup bagi pembacanya. 2 ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan 2 ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Kelima, zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda, sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali, sehingga genap 100. Bacaan tasbih yaitu Subhanallah, bacaan tahmid yaitu Alhamdulillah, bacaan takbir yaitu Allahu Akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda.